Hai Sasta, sahabat edukasi Hasta Media. Kembali lagi di channel Hasta Media. Untuk sahabat Sasta yang belum like, share, dan subscribe video ini, agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Hasta Media. Tahukah Sasta, di tanggal 14 September diperingati Hari Kunjung Perpustakaan Nasional. Dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan Nasional, Hasta Media mewawancarai beberapa mahasiswa tentang kunjungannya ke perpustakaan. Yuk kita simak video berikut ini. Dimanapun kita dalam murid, dengan siapapun kita belajar, inilah Hasta Media. Oke Sasta, kembali lagi bersama kita di Hasta Media. Tentunya bersama dengan anak mahasiswa ya. Oke Mas, boleh perkenalkan dengan nama siapa Mas? Oke, perkenalkan nama saya Rano, saya dari Fakultas Teknik. Mas Rano, seberapa sering sih Mas nih mengunjungi perpustakaan? Kalau ke perpustakaan saya cukup jarang sih. Jarang ya? Cukup jarang. Biasanya ke perpustakaan kapan aja Mas? Biasanya kayak cek referensi aja sih, tapi kan layanan perpustakaan itu sekarang banyak yang digital ya, banyak yang di web. Jadi saya lebih jarang ke lokasinya langsung. Buat kakak nih, makna atau arti perpustakaan apa? Makna perpustakaan tersendiri, menurut saya perpustakaan itu sebenarnya banyak ya. Antara dia rumah ilmu, di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dicari, banyak sekali referensi yang bisa dicari. Nih ya, di tengah-tengah perkembangan teknologi nih, kira-kira perpustakaan perlu dibuat bagaimana nih, biar bisa mengikuti perkembangan zaman? Oh, kalau perpustakaan menurut saya perlu memperbanyak digitalisasi ya, terutama peminjaman online, e-katalog, itu bisa membuat perpustakaan banyak diminati lagi. Hai Sasta, sahabat edukasi Hasta Media. Kali ini kita akan mewawancarai dengan kakak siapa? Bisa perkenalkan nama kak? Halo, aku Sari dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Oke, nih kak ada pertanyaan nih kak. Seberapa sering mengunjungi perpustakaan kak? Aku itu mengunjungi perpustakaan itu bisa 2-3 kali seminggu, tergantung tugas dan waktu luang yang aku miliki. Oke, nah pertanyaan kedua kak, biasanya ngapain sih kak di perpustakaan? Biasanya aku itu ngerjain tugas pastinya dari dosen, terus ngerjain program-program dari organisasi, Ya. terus baca-baca buku. Ternyata kakak suka baca-baca buku ya? Lumayan, karena Ya. udah semester 5 jadi agak mulai membaca buku Lebih lebih tingkatkan banyak. gitu ya? Ya. Ya. Nah pertanyaan ketiga kak, apa sih makna arti perpustakaan buat kakak? Perpustakaan itu kayak, ya bener sih, kayak toko-toko yang para toko bilang kalau perpustakaan itu jendela dunia. Ya aku menyadari Betul. tepatnya di dunia kampus, perpustakaan itu sangat berguna untuk nyari ide, nyari wawasan Iya baru. betul. Nah, pertanyaan keempat nih kak, di tengah perkembangan teknologi, kira-kira perpustakaan perlu dibuat gimana ya biar bisa mengikuti perkembangan zaman kak? Menurutku kalau di tengah perkembangan sekarang ini, mungkin perpustakaan itu bisa lebih ditingkatkan ke mungkin dari aplikasi. Iya. Terus supaya bisa para umum juga bisa menggunakannya gitu, bukan cuma dari kampus sendiri, tapi umum juga gunain. Ya. Oke Sasta, sekarang kita bersama dengan kakak mahasiswi, boleh dengan kakak siapa? Saya ini dari jurusan geografi. Oke, terus aku mau nanya nih kak, seberapa sering sih kakak mengunjungi perpustakaan? Nggak sering sih, cuma kalau lagi pengen dapet ya Ke perpus ya, oke. Terus biasanya ngapain sih kak ke perpustakaan ini? kalau aku biasanya ke perpus itu buat ngerjain tugas Kerjain tugas. sama cari referensi. Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada, oke. Terus apa sih arti atau makna perpustakaan buat kakak ini? Perpustakaan itu tempat buat nyari peminjaman buku ya, biasa cara. Iya benar. Kemudian tuh buat nyari referensi juga kalau misalkan ada tugas-tugas itu, kayak buat membantu pelajar atau mahasiswa. Oke. Terus kak,
di tengah perkembangan zaman ini yang teknologinya harus semakin pesat gitu, berlomba-lomba, bagaimana sih caranya perpustakaan ini bisa mengikuti perkembangan zaman itu? Kalau menurut aku tuh kayak ada perpustakaan online, jadi bisa peminjaman buku secara online, bisa buka e-journal dan lain-lain. Ya, oke. Jadi mengalihkan perpustakaan itu menjadi perpustakaan digital. Iya. Oke, biar bisa diakses di mana aja ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Hai Sasta, kembali lagi bersama kita. Kita akan mewawancarai mahasiswi. Kakak dengan nama siapa dan semester berapa? Rahmatika dari semester 5, jurusannya Pendidikan Fisika, Kak. Oke. Nah, ini Kak pertanyaannya. Seberapa sering sih Kakak pergi ke perpustakaan? Oke, kalau aku sendiri ya, Kak, jujur nggak terlalu sering sih kalau ke perpustakaan. Mungkin kalau ke rumah ilmu pernah, tapi mungkin ya 1 bulan paling sekitar 2-3 kali aja, nggak terlalu sering gitu. Kalau perpus fakultas kan di FMIPA juga ada tuh ya, kayak perpus namanya perpus FMIPA, itu mungkin ya sekitar sebulan mungkin 1 kali atau 2 kali gitu, Kak. Oh, 1 kali 2 kali sebulan? Iya. Kalau misalnya kan kakak pergi ke perpustakaan, ngapain aja sih kalau misalnya? Kalau ke perpustakaan biasanya sih cari buku referensi ya untuk mata kuliah, atau mungkin di semester 5 ini kebetulan kan udah disuruh cari apa ya, Kak, kayak penelitian sama dosen pembimbing juga buat skripsi nantinya, jadi mulai cari referensi untuk jurnal, artikel dan lain-lain gitu. Buku penuntun? Iya begitu, referensi aja gitu, Kak. Terus makna perpustakaan menurut kakak gimana sih? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, perpustakaan itu ya seperti yang familiar lah di istilah yang sering diomongin orang-orang ya, gudang ilmu ya, karena kita kalau di perpustakaan ya kita bisa menambah ilmu kita sebanyak-banyaknya ya, Kak, dari buku, berbagai macam buku, entah buku itu referensi, buku kayak eksakta, atau mungkin buku yang sekedar fiksi gitu juga, Kak. Berarti bisa semakin menambah wawasan lebih luas. Iya, begitu, Kak. Di tengah perkembangan teknologi gini kan, perpustakaan perlu dibuat gimana biar mengikuti perkembangan zaman? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin saran buat apa ya, menyesuaikan sama dunia digital atau dunia modern saat ini, itu mungkin lebih ke fasilitas itu aja sih, Kak. Kan kalau misal kita ke perpustakaan tuh, kadang kita tuh merasa kesusahan kayak cari bukunya, mungkin kita pengen bidang apa tapi kita harus muter dulu kan lama ya, Kak. Nah, kita itu mungkin bisa memanfaatkan teknologi digital buat kayak pendataannya biar kita lebih praktis atau mudah buat cari-cari buku yang kita mau gitu. Oke, Sasta, kembali lagi bersama kita di Hasta Media ya. Oke, kali ini kita sedang di Perpustakaan Indonesia, teman-teman. Nah, di kali ini saya bersama dengan tentunya salah satu mahasiswi. Oke, permisi Kak, kalau boleh tahu Kak namanya siapa? Nama aku Anissa Nuraini. Kak Anissa ya? Ya. Oke, Kak Anissa nih, saya mau bertanya nih Kak, seberapa sering Kakak mengunjungi perpustakaan? Mengunjungi perpustakaan lumayan sering sih kalau dihitung-hitung. Iya. Sesering itu bagaimana ya? Ya, kalau sebulan bisa beberapa kali, tapi nggak cuma di satu tempat gitu, nggak cuma di sini. Biasanya ke perpustakaan itu ngapain aja ya, Kak? Biasanya sih kerjain tugas, karena kan sunyi ya, pasti kondisinya jadi lebih fokus. Sama biasanya baca-baca buku, nyari buku di perpustakaan. Iya. Buat kakak nih, apa makna atau arti selama kakak mengunjungi perpustakaan? Perpustakaan itu kayak tempat ternyaman buat mahasiswa sih, terlebih kalau yang kurang suka kebisingan kayak gitu. Apakah kakak suka baca buku atau gimana? Sangat suka baca buku, betul. Oh iya. Ini Kak, kan sekarang kan di tengah pengembangan teknologi nih Kak nih, kira-kira menurut Kakak ya perpustakaan ini apa perlu atau gimana untuk bisa mengikuti perkembangan zaman? Ya tentu aja perlu mengikuti perkembangan zaman ya, misal kayak dalam peminjaman buku, terus kehadiran ke perpustakaan, kayak itu lebih membutuhkan teknologi sih, karena kan nggak mungkin kayak 1 atau 2 petugas doang mengurus orang banyak gitu kan. Hai Sasta, sahabat edukasi Hasta Media, kembali lagi di channel Hasta Media. Kali ini kita akan wawancarai dengan saudara siapa, Mas? Oke,
Sebelumnya perkenalkan, namaku Joshua Vincent Geremetis, biasa dipanggil Ya. Vincent. Oke, panggil aja Kak Joshua ya. Oh ya boleh. Oke, ya. Oke. Nah Kak Joshua, di sini ada 7 pertanyaan nih Kak. Nah, jadi pertanyaan pertama Kak, Apa seberapa sering mengunjungi perpustakaan Kak? Oh, kalau dari aku sendiri tuh sering kalau untuk mengunjungi perpustakaan. Iya. Khususnya kan ya ini di UNES, terus kayak aku apa namanya kegiatan-kegiatan yang mau aku lakuin, yang dimana itu iya. pengen memperoleh ketenangan, itu aku larinya ke perpus. Jadi sering banget lah aku ke perpus. Iya. Berarti hampir setiap hari gitu ya Kak? Atau gimana? Enggak. Kalau ada tugas-tugas. Oh, pas habis ada itu- tugas ya? Iya, tugas-tugas. Terus Oke. kalau ada yang apa namanya nyari-nyari buku-buku referensi, itu aku larinya ke perpus. Oke Kak, pertanyaan kedua Kak, biasanya ngapain Kak di perpus? Nah itu tadi Yang- di perpus aku biasanya ngerjain tugas, laporan-laporan praktikum, terus habis itu Kayak kerja kelompok gitu ya Kak ya? Bukan? enggak individu. Oh, Karena individu ya. Laporan praktikum kan ada yang individu. Nah, Ya. itu aku ngerjain individu. Nah, terus kalau yang lainnya tuh kayak Zoom kan harus tenang. Iya, Terus juga betul. cari wifi di sini wifi-nya kenceng, jadi aku Zoom kadang-kadang juga di perpus ini. Oke Kak, pertanyaan ketiga nih Kak, apa sih makna arti perpustakaan buat Kakak? Menurutku arti atau makna perpustakaan buat aku tuh untuk mencari ketenangan diri sih sebenarnya. ya. Karena ya tahu sendiri kalau di perpustakaan nggak boleh ribut ya. Ya, betul, Pasti betul. tenang gitu. Hmm. Di situ bisa memperoleh ketenangan yang dimana ya udah kita ngerjain tugas juga santai, ngerjain laporan praktikum juga tenang, nggak ada gangguan, nggak ada berisik-berisik apa-apapun gitu. Terus juga fasilitasnya kan juga bagus gitu, apalagi yang di UNES ini. Oke Kak, pertanyaan keempat Kak, di tengah berkembangnya teknologi, kira-kira perpustakaan perlu dibuat gimana ya biar bisa mengikuti perkembangan zaman? Ya yang kita tahu kan perkembangan zaman di sekarang ini kan sangat pesat ya. Iya betul. Kayak teknologi, terus komputasi segala macamnya kan udah, maksudnya udah sepadat ini gitu loh. Mungkin kalau yang bisa dilakukan buat perpustakaan seperti e-book digital. Oh iya betul. Kayak ada peminjaman buku secara digital, terus absensi digital, kayak kita masuk perpustakaan itu kita harus absensi, masukin NIM atau nama segala macam itu dalam bentuk digital lagi, udah nggak tulis tangan ataupun kertas seperti itu. Terus dari segi peminjaman pun juga sudah ada apa namanya scan barcode buku-buku yang dimana kita akan pinjam gitu. Oke Sasta, sekarang kita dengan kakak mahasiswi lagi nih. Oke, perkenalkan boleh Kak, namanya siapa? Hai, namaku Agapea Venda Susasandeva, biasa dipanggil Venda. Oke, jurusan Prodi PG PAUD di FIP. FIP. Oke, seberapa sering sih Kak Venda mengunjungi perpustakaan? Sebenarnya intensitasnya rendah sih. Ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, santai. Biasanya Kak Venda ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku atau ngapain sih? Biasanya pinjem buku apa ya? Aku suka ke buku-buku yang bahasa-bahasa sih, walaupun jurusanku PAUD ya sebenarnya. Tapi ya aku lebih suka ke sana, sama seringnya karena ngadem. Sering ngadem ya? Iya. Oke, karena Semarang panas ya? Iya, lagi panas-panas. Panas. Oke, apa sih makna atau arti perpustakaan buat Kak Venda? Kalau dari perpustakaan sendiri sih, dulu minat aku baca buku itu sebenarnya dari perpustakaan waktu SD sih, karena dulu di rumah nggak ada buku sebenarnya. Terus di sekolah ada perpustakaan, bukunya menarik, aku suka baca dari situ. Oke. Jadi maknanya tuh apa ya? Perpustakaan tuh tempat aku mendapatkan minat untuk aku membaca buku, mendapatkan pengetahuan gitu. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, di tengah berkembangnya teknologi di zaman ini, kira-kira perpustakaan perlu dibuat gimana biar bisa mengikuti perkembangan zaman? Kalau di UNES sendiri nih ya, dulu aku pas pertama kali ke perpustakaan ini, aku dikasih tahu dosenku, aku ngelakuin tour di sini, itu aku dijelasin
kalau perpustakaan ini nggak cuma pinjem buku yang secara fisik, tapi juga secara e-journal gitu. Jadi UNES itu ada kerjasama bareng e-journal gitu. Itu ada di dalamnya bisa itu, tapi ngaksesnya harus pakai internetnya UNES. Oh, ya. Nggak sembarangan ya? Ya, karena itu di situ aku seringnya ke Springer Link. Aku nggak tahu cara bacanya sih, mohon maaf, sama Scopus. Itu sih kalau mau cari-cari jurnal secara online. Terus kalau di sini sistem apa ya? Yang aku suka sistem pinjem sama ngembalinya itu secara online juga. Jadi kayak nggak lebih teknologinya lebih tinggi lagi gitu loh. Gitu. Terima kasih ya Kak Sandaya untuk penjelasannya mengenai perpustakaan ini. Oke, Sasta, sekarang kita bersama kakak mahasiswa. Boleh Kak perkenalkan? Halo, saya Titi Kristiani, bisa dipanggil Titi. Oke, Kak Titi, seberapa sering sih Kak Titi mengunjungi perpustakaan? Kalau sejak masuk kuliah sih paling tidak sekali sebulan ya saya ke perpustakaan. Iya. Oke. Terus biasanya ngapain sih ke perpustakaan? Kalau saya sih nyari, kan saya jurusan PAUD nih, jadi saya nyari-nyari referensi PAUD gitu loh, buat nyari-nyari buku PAUD. Buku-buku PAUD untuk referensinya untuk apa itu? Misalnya untuk tugas. Untuk tugas ya, oke. Terus apa sih makna atau arti perpustakaan buat Kak Titi ini? Kalau bagi saya makna perpustakaan itu ya gudang ilmu, tempat saya menampung beberapa ilmu-ilmu gitu loh. Gitu. Oke. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat memusat ini, pastinya perpustakaan sekarang masih ada yang dalam bentuk buku gitu kan. Gimana sih caranya perpustakaan yang dalam bentuk buku ini bisa mengikuti perkembangan zaman itu? Kalau menurut saya sih, misalnya nih, ini kan perpustakaan, jadi ini kan offline, jadi bisa langsung ke tempatnya. Jadi biar mengikuti perkembangan zaman itu, perpustakaan ini membuat perpustakaan online juga atau perpustakaan digital gitu loh. Jadi bisa diakses di mana aja gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Titi ya sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Semoga Terima kasih bermanfaat. ya. Oke, terima kasih. Hai Sasta, sahabat edukasi Hasta Media, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mewawancarai saudari kita, dan silakan untuk memperkenalkan nama Kak. Halo semuanya, aku Shazia. Halo semuanya, aku Aldila Bariska. Oke, ini Kak ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama Kak, seberapa sering mengunjungi perpustakaan Kak? Kalau aku, karena tugas kuliah itu banyak banget ya, dan tugas kelompok itu biasanya ngerjainnya di sini. Jadi mungkin seminggu bisa 2 kali sih. Kalau kakaknya? Kebetulan aku karena fakultasku lumayan jauh, terus gak sebenarnya butuh buku, tapi gak terlalu butuh juga, jadi aku jarang kesini. Oke, pertanyaan kedua Kak, biasanya ngapain ke perpustakaan? Kalau aku biasanya tuh cari buku referensi sih ke sini, tapi juga karena ada sarana buat anak-anak mahasiswa buat kerja kelompok, jadi aku kadang kesini buat kerja kelompok. Ya, kalau kakaknya? Kalau aku biasanya untuk minjem buku aja. Oh iya. Pertanyaan ketiga Kak, apa sih makna arti perpustakaan buat kakak? Yang pasti tempat kita buat ngambil banyak ilmu sih. Oh iya. Ya betul Mas. Betul. Oke. Pertanyaan keempat Kak, di tengah perkembangan teknologi, kira-kira perpustakaan perlu dibuat gimana ya biar bisa mengikuti perkembangan zaman? Karena apa ya, mulai sekarang itu kan orang udah pada males gitu ya buat baca buku, jadi harus ada kayak diperbanyak e-book dan ya perpustakaan online gitu. Ya, oke Sasta, itu saja pertanyaan yang bisa kami berikan, dan biarlah kakak-kakaknya apa yang punya dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Sekian dan terima kasih.